untuk pelajaran ekonomi. Pertama, sini pendahuluan latar belakang. Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia dalam memenuhi dan mengakselerasikan tatanan kehidupan sehari-hari. Perekonomian dapat diperoleh dari beberapa kegiatan manusia. Di antaranya adalah dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian, dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas ekonomi karena ekonomi merupakan produk kehidupan yang selalu berputar dan mengantarkan manusia ke arah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera. Salah satu cara memperoleh perekonomian adalah melalui perdagangan. Perdagangan adalah merupakan sarana dan prasarana seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat secara garis besar merupakan kegiatan pokok, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan para pembeli dan konsumen. Tujuan dari produksi ini adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli untuk mencari keuntungan dan menghasilkan barang dan jasa. Fungsi produksi ini apa sih? Yang pertama ada perencanaan dan yang kedua itu ada pengolahan. Untuk tujuan produksi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumen untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. Tahap-tahap produksi ini yang pertama ada konsep produk, riset, pembuatan dan pengembangan desain produk, pembuatan prototipe, perakitan, feedback dan pengujian, pengembangan produk, dan produk akhir. Jenis-jenis produksi ada produksi ekstraktif, produktif agraris, produktif industri, dan produksi perdagangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ini ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan juga keahlian. Berdasarkan jangka waktu dan juga prosesnya. Yang pertama ada produksi jangka panjang, yang kedua produksi jangka pendek, yang ketiga produksi berkelanjutan, dan yang terakhir ada keahlian. Kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya itu kegiatan distribusi. Distribusi bukan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pedagang besar, grosir, pedagang kecil retail, dan juga perantara. Pedagang besar melakukan membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Pedagang kecil membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada pihak konsumen. Sedangkan untuk perantara merupakan hanya memperantarakan kegiatan ekonomi antara produsen dan konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi misalnya grosir, sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat konsumen. Adapun jenis saluran distribusi, yang pertama distribusi langsung, yang kedua distribusi semi langsung, dan yang ketiga distribusi tidak langsung. Ada pula tujuan distribusi, yaitu pertama menjamin keberlangsungan produksinya suatu produk, mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen, menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Dan fungsi atau tugas pokok distribusi: pengangkutan transportasi, penjualan, pembelian, penyimpanan, pembakuan standar kualitas barang, menanggung risiko. Ada pula faktor pengaruh kegiatan distribusi. Yang pertama faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, faktor kebiasaan dalam pembelian. Adapun konflik saluran distribusi, yang pertama konflik horizontal, kedua konflik vertikal. Sekian dari penjelasan distribusi. Saya akan membacakan konsumen. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen hanya akan menggunakan produk tanpa menjual kembali produk yang ia beli kepada pihak tertentu. Peranan konsumen sendiri sangat penting. Tanpa adanya konsumen, semua rantai pasokan tidak akan berjalan. Karena itu, konsumen merupakan kunci dari keberlangsungan suatu produk.
Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu ada penghasilan, tingkat pendidikan, harga barang dan jasa, jumlah keluarga, jenis kelamin, selera dan gaya, serta adanya adat istiadat dan kebiasaan. Selanjutnya di sini ada fungsi konsumsi. Di sini fungsi konsumsi ada 4, yaitu 1. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. 2. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. 3. Memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan 4. Mendukung aktivitas produksi. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri kegiatan konsumsi antara lain, yaitu 1. Dilakukan secara langsung. 2. Barang kegiatan konsumsi. 3. Barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. 4. Memiliki nilai yang bermanfaat. Terakhir, ada contoh kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu 1. Seorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan sup atau kari. 2. Seorang ibu yang membelikan baju lebaran untuk keluarganya menjelang hari raya 3. Seorang siswa yang membeli sepatu untuk digunakan saat sekolah. 4. Seorang pria yang datang ke tempat cukur rambut ketika rambutnya dirasa sudah gondrong. 5. Seorang karyawan yang memesan layanan transportasi online untuk berangkat kerja. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.